Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang cuaca atau iklim yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dan bersama kami sudah hadir GM dari Angkasa Pura, Pak Doni Subardono, dan juga dari BMKG, Pak Wiji Cahyadi. Assalamualkum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, Pak ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Perjalanan sehat. gimana tadi? Ya, Udah banjir, Pak? sepanjang jalan basah. Emang karena hujan ya, dari Hujan. pagi sampai sekarang Luar itu juga biasa. hujan gitu. Luar biasa. Saya ke Pak Wiji dulu. Baik. Sebagai pengelola data dan informasi BMKG ya, Pak ya. Betul. Oke, Pak, kalau tuh misalkan kita berbicara tentang cuaca dan iklim di Kalimantan Selatan, sekarang ini kan cukup tingginya seperti itu. Gambarannya seperti apa, Pak? Baik. Terima kasih Mas Andrea. Hmm. Jadi kalau bisa kita katakan bahwa di Kalimantan Selatan pada saat ini adalah periode puncak musim hujan. Periode puncak? Betul. Oke. Terutama yang di Kalimantan Selatan bagian barat dan selatan. Karena puncak musim hujan di Kalimantan Selatan itu beda antara bagian barat dan timur. Kalau bisa kita bagikan, kalau di Kalimantan Barat itu periode November sama dengan Januari, sedangkan nanti di bagian timur, di tanah bumbu, tanah Kota Baru adalah April dan Mei. Jadi puncak musim hujan adalah beda antara bagian barat dan bagian timur. Oke. Nah, wilayah Banjarbaru, Banjarmasin saat ini telah masuk di periode puncak musim hujan sekarang ini. Sampai kapan, Pak? Ya, kalau puncak musim hujan itu kalau kita bilang itu 1 bulan ya. Satu Puncak musim bulan. 1 bulan. Tapi untuk periode musim hujan, kalau wilayah sekitar beda-beda. Kalau Banjarmasin, Banjarbaru bisa sekitar sampai Mei dan Juni, sampai Mei Juni itu sekitar itu, Pak. Itu nanti kita beralih ke periode musim kemarau. Saat ini Januari adalah puncak musim hujannya. Bisa kita katakan jumlah curah hujan yang lebih tinggi dibanding dengan bulan-bulan sebelum dan sesudahnya. Nanti bulan Februari, Maret jumlah curah hujan akan berkurang. Itu efek karena apa, Pak, hujan ini? Ya, kalau kita melihat curah hujan itu di iklim Kalimantan Selatan itu ada beberapa faktor yang mengaruhi. Kalau kita bisa sampaikan, ada yang faktor global, regional dan juga lokal. Kita ada yang pertama ada namanya ENSO, Pak. Kalau kita bilang sekarang adalah periode La Nina saat ini. Di Indonesia ini sekarang kita mengalami La Nina lemah. Jadi curah hujan lebih tinggi dari biasanya. Jadi lebih banyak. Oke. Kemudian ada faktor lain juga yang berpengaruh terhadap iklim di Kalimantan Selatan, yaitu adalah angin monsun. Saat ini monsun Asia aktif. Artinya angin yang membawa massa uap air basah sekarang lagi aktifnya. Kalau ketika periode musim kemarau ya kita sebut dengan angin musim dari Australia, monsun Australia adalah kering. Saat ini adalah monsun Asia, ya, di Asia. Jadi emang saat ini masih aktif. Jadi ya hujan masih berpotensi terjadi di Kalimantan Selatan. Oke, itu berbarengan antara musim hujan dengan atau angin tadi itu. Ya, untuk saat ini makanya ada dua faktor utama tadi ya, ada La Nina tadi, Ya, La Nina juga ada dari monsun Asia. Jadi memang saat ini kebetulan juga ya faktor pendukungnya kuat, jadi ya curah hujan relatif tinggi. Oke, sekarang ke Pak Doni. Pak Doni, dengan cuaca yang sekarang ini terjadi dengan intensitas tinggi, kemudian juga tadi dikatakan bahwa ini adalah di Kalimantan Selatan puncak musimnya seperti itu. Itu mengganggu terhadap jadwal penerbangan atau bagaimana? Kalau secara operasional hari-hari memang mengganggu, tapi tidak signifikan. Oke. Karena memang dari pihak BMKG ini kan dengan kami koordinasinya erat banget. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah preventif. Bestie lah ya. Iya, bestie lah. Kita ini satu rumah gitu. Oke. Kemudian ada langkah-langkah preventif, terutama kita mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga sebelum pada saat diberitakan musim hujan kali ini kita agak banyak, kita sudah melakukan yang namanya pengukuran skid resistant. Jadi kita mendatangkan alat dari luar kota waktu itu untuk mengukur bahwa landas pacu itu dengan kapasitas curahan air berapa dia masih pada taraf aman. Itu sudah kita ukur. Kemudian ada juga kita datangkan juga untuk menghilangkan rubber deposit. Jadi pada saat pesawat landing sisa dari ban itu menempel di aspal. Nah ini kalau ditambah air ya tambah licin. Nah ini kemarin sebelum musim penghujan sekitar bulan-bulan November itu sudah kita lakukan pembersihan. Kita mendatangkan alatnya dari luar. Itu semua untuk mengantisipasi yang kejadian di akhir-akhir bulan sekarang ini. Berarti pembersihannya itu tiap berapa, ada periodiknya nggak?
Sebenarnya periodisasinya setahun sekali, tapi kemarin kami percepat karena mengingat sudah ada informasi dari BMKG ini akan ada curah hujan yang memang di luar normal yang kita harus antisipasi terutama kaitannya dengan keselamatan penerbangan. Oke. Sempat ada ini penerbangan yang akhirnya dialihkan ke bandara lain. Yang dikarenakan cuaca ada, Betul. tapi sebelum tutup tahun kemarin itu sempat beberapa yang Bulan November divert. kalau nggak salah ya. November itu banyak sekali dan Desember itu banyak di divert ke atau dipindahkan ke Balikpapan. Kemudian di awal-awal Januari malah kebalik. Dari Ujung Pandang yang banyak yang dilempar ke kita karena giliran Ujung Pandang yang banyak. Terus, kemudian di hari ini tadi itu pagi itu sempat curah hujan tinggi dan airport sempat close selama 10 menit. Karena curah hujannya memang sudah sangat luar biasa. Jarak pandang pun hanya 300 meter tadi. Nah, ini sudah melampaui dari standar keselamatan kami sehingga kami close. Alhamdulillahnya tidak ada pesawat. Jadi hanya satu ada pesawat Super Airjet yang holding dari Jakarta tapi masih landing dengan aman tadinya. Oke. Berarti tadi yang 10 menit itu pas kebetulan emang belum ada jadwal. Belum ada jadwal. Jadi aman dong kalau gitu. Alhamdulillah. Oke. Kalau ke BMKG lagi, BMKG kalau misalkan yang sekarang terjadi intensitas kan dari cuaca hujan itu hampir seharian full begitu seperti itu. Dampaknya yang tadi juga bukan hanya terhadap dari sisi misalkan dari banjir atau apapun itu udah pasti terjadi ya seperti itu di daerah-daerah lain. Dan tadi kan ada dari penerbangan juga seperti itu. Itu bagaimana koordinasi dengan dengan pihak Angkasa Puranya seperti itu untuk menganalisa kemudian menyampaikan ini datanya dan sebagainya kan begitu. Baik. Perlu kami sampaikan bahwa BMKG di Kalimantan Selatan sebetulnya ada 3 UPT. 3 UPT. Ya. Oke. Yang pertama di BMKG Stasiun Meteorologi Kalimantan Selatan di kantor kami yang di Jalan Trikora. Tupoksi kami adalah terkait dengan pelayanan informasi iklim, Pak. Artinya jangka panjangnya bagaimana iklimnya 10 harian, kemudian bulanannya, kemudian musimnya 6 bulan ke depan itu seperti apa, serta proyeksi setahunan itu seperti apa curah hujannya, bagaimana curah hujannya, kondisi cuacanya seperti apa. Kemudian kita ada juga yang UPT yang BMKG Samsudinur yang di Bandara Samsudinur. Kami juga sesuai dengan tupoksinya melayani dengan pelayanan penerbangan, terutama saat take off dan landing. Kami memberikan informasi terkait dengan informasi cuaca, untuk unsur cuaca terkait dengan beberapa suhunya, tekanannya, kelembapan segala macam yang diperlukan saat terutama saat take landing dan juga di jalur penerbangan itu kita sampaikan ke Angkasa Pura. Oke. Pak Doni, berapa maskapai penerbangan yang sekarang ini terdaftar di Samsudinur? Samsudinur ini kita tahan dulu Pak. Siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Nah, dari Pak Doni, berapa maskapai penerbangan yang sekarang ada di Samsudinur? Yang beroperasi di Bandara Samsudinur ini sebenarnya ada 6 maskapai penerbangan, Ada tapi 6 maskapai penerbangan. jumlahnya yang banyak. Jumlahnya itu dalam satu hari kita ada 68 sampai 72 pergerakan. Jadi take off landing itu ada 72. Oke. Ya, yang menguasai memang masih Lion Group ya. Lion Group itu sekitar 80% masih menguasai. Kemudian ada Pelita, ada Garuda, Citylink, kemudian ada Super Airjet. Super Airjet itu ikut Lion Group, Wings, Lion, Super Airjet, Oke. Lion. Dan ada satu perintis yaitu Susi Air. Oh iya. Iya. Kan bukannya udah lama Susi di sana? Ya, tapi kemarin sempat off, tapi sekarang on lagi untuk membantu lapangan terbang perintis. Oh, oke. Dia jurusannya kemana aja? Ada di Muara Teweh, ada di Buntok dan lain sebagainya. Oke. Berarti tadi 72 penerbangan ya? Tiap Per hari, pagi? rata-rata. Rata-rata? Iya. Berarti kalau sekarang boleh dibanding dengan tahun sebelumnya? Tahun kemarin 2024 kita tutup angka kita ada di 98% dibandingkan dengan tahun 2019 secara penumpang. Tapi secara pesawat kita di atas dengan tahun 2019 secara jumlah. Kita ada di 103%. Artinya kita sekarang sudah recovery rate-nya sudah di atas dari tahun 2019. Masih status internasional masih? Tanggal 25 November kemarin status domestik kan mohon maaf, status internasional dicabut.
Namun Menteri Perhubungan mengeluarkan keputusan bahwa Bandara Samsudinur adalah bandara domestik yang dapat melakukan pelayanan penerbangan dari dan ke luar negeri untuk umroh. Oh, Itu keputusan oke. Menteri baru. Siap. Berarti ada spesialisasinya di sana. Ada, Oke. insya Allah. Itu berarti embarkasi Banjarmasin masih tetap dari Samsudinur. Banjarmasin masih tetap Samsudinur. Oke. Dan sebelum- umroh bisa dibuka langsung dari Samsudinur. Iya. Langsung masuk ke Siap. Saudi. Iya. Oke. Kalau tahu misalkan tadi yang sampai mendatangkan beberapa alat Ya. untuk memberikan kenyamanan pada Ya. saat penerbangan, terutama di saat runway-nya ya Ya. seperti itu. Ya. Itu. Sekarang kan sementara musim hujan juga tinggi, kemudian tadi juga ada pengukuran untuk airnya seperti itu. Bagaimana untuk mendeteksi bahwa ini harus dilakukan dan ini jangan dulu dilakukan seperti itu? Setiap hari itu ada 3 kali namanya runway inspection. Oke. Itu dilakukan oleh staf dari teknik landasan, kemudian dari airborne movement control, kemudian itu untuk mengklarifikasi semua kondisi untuk melihat secara langsung surface daripada landasan ini, apakah lekukan dari aspal sudah berubah atau belum, karena ketika aspal ini menerima tekanan pesawat yang dengan bobot penuh, Iya, dengan rem penuh, betul. itu akan merubah surface. Ini akan membahayakan. Nah, ini kita lakukan inspeksi dalam 1 hari 3 kali. Kalau itu terjadi perubahan surface, maka kita akan lakukan perbaikan yang namanya weak spot. Jadi kita anggap area-area tersebut adalah area lemah sehingga harus kita bongkar lagi. Kemudian kita perbaiki aspal dengan surface baru. Dan itu harus selesai dalam 1 malam. Nah, ini selalu kita kerjakan. Kemudian secara fisikal kita juga melihat performa dari runway ini, apakah kadar rubber atau kadar ban yang tersisa di situ ini sudah cukup tebal. Karena kalau sudah cukup tebal maka dia tidak mempunyai daya rem bagi pesawat dan ini membahayakan. Kemudian selebihnya adalah ponding. Ponding itu artinya air-air yang tersisa. Apakah itu masih berada di atas runway atau tidak? Kalau itu masih tersisa, ini juga Ada standarnya, Pak? ada standarnya. Oke. Semua Berapa ada. itu standarnya untuk airnya itu? Jadi air untuk angkanya ini sangat Kecil. dan Iya bibit dong. itu ada tabelnya dan Iya. ini nggak hafal, saya mungkin orang teknik Iya, yang iya. hafal ya. Tapi untuk ukuran yang diukur dengan menggunakan alat skid resistant, kita kemarin sudah melampaui di batas aman, jauh masih di batas aman, termasuk yang deposit untuk rubber itu kita sudah jauh di atas aman, angka aman. Yang butuh perbaikan adalah memang surface dari kekuatan dari aspalnya ini. Oke. Karena memang aspal kita usianya sudah 5 tahun. Oh, oke. Berarti kalau misalkan sekarang itu curah hujannya tinggi, berarti apa istilahnya untuk infeksinya itu juga semakin intens. Jadwal inspeksi 3 kali ini kita sudah deploy setiap tahun dan ini kita kita sudah sampaikan juga kepada airman yang menggunakan runway itu, karena kan runway itu tetap digunakan aktif. Iya. Nah, jadwal untuk menentukan waktu inspeksi ini harus disesuaikan dengan jam operasional itu. Oke. Kalau kita lebih Iya, dari itu agak susah. Susah Karena- dong. Iya, Susah, iya. jadwal pesawat itu sudah per season, jadi 6 Iya, bulanan. iya, Jadi kita betul, ketika betul. menembus. Tapi kalau dengan 3 kali dalam harian, menurut saya sudah bisa terlihat lah Iya, betul. perubahan dari yang membahayakan keselamatan penerbangan terutama. Pak, kalau tadi yang dari BMKG kan ada 2 wilayah, ada wilayah timur dan Barat. ada yang wilayah barat. Berarti untuk wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin itu ada di wilayah mana? Barat. Di barat, Pak. Oh, di barat. Dan itu sekarang itu lagi puncak-puncaknya seperti itu. Betul sekali, saat ini kan masih periode puncak musim hujan. Nah, periode puncak musim hujan ya seperti itu. Itu diperkirakan sampai kapan bisa menurunnya lagi, karena kan ini berkaitan juga dengan keamanan untuk bandara seperti itu. Kalau kita bicara puncak musim hujan itu periode adalah 1 bulan, Pak. 1 bulan. 1 bulan. Jadi 1 bulan di mana periode curah hujan yang paling tinggi, yang sesuai dengan prediksi yang kita perkirakan, yang prediksi. Jadi bulan apa yang curah hujannya paling tinggi. Nah, untuk saat ini bulan Januari adalah curah hujan yang paling tinggi lah hitungannya. Jadi pada saat ini adalah periode puncak musim hujan. Artinya kedepannya masuki bulan Februari, Maret itu curah hujan kita masih periode musim hujan, tapi secara
jumlah curah hujannya sudah mulai berkurang. Mhm. Tapi masih berdurasi hujan. Kalau kita lihat normalnya artinya normal musim hujan itu sampai dengan sekitar Mei sampai dengan Juni, jadi kiranya gitu. Jadi sampai pertengahan tahun lah. Oke. Kalau kecepatan anginnya? Ya, kalau angin terutama saat periode musim hujan dan nanti di saat peralihan itu biasanya kecepatan angin relatif lebih kencang dari biasanya. Oke. Betul sekali. Ya karena itu pada saat peralihan nih yang akan Betul sekali. sedikit menjadi harus tingkat waspada Betul bagi sekali, seperti jadi itu. kewaspadaan gitu. Terutama di masa peralihan itu yang sangat berpotensi. Mhm. Di Kalimantan Selatan itu adalah angin puting beliung ya juga. Oh iya betul. Karena itu emang luas wilayah datarannya seperti itu ya. Ya. Itu kalau misalkan tadi itu kan puncaknya di bulan ini, kemudian di Februari mulai menurun, Maret mulai menurun, dan itu masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau diperkirakan kapan itu? Ya sekitar April Mei itu sudah April Mei ya, sudah mulai sudah berhenti peralihan, dan itu mulai masuk ke peralihan ya. betul sekali. Oke, kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Iya. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Tadi ada perubahan dari musim penghujan kemudian juga masuk musim kemarau, dan di sini juga harus ada antisipasi atau ada titik kewaspadaan karena di sini ada musim angin kencang ya Pak, seperti itu. Saya ke Pak Doni, bagaimana untuk mensosialisasikan bahwa kecepatan angin dan ataupun intensitas hujan itu bisa mengganggu penerbangan, dan bagaimana memberikan kenyamanan bagi masyarakat supaya dia mengetahui lah kondisinya seperti itu gitu. Jadi masing-masing profesi di penerbangan ini sebenarnya kan sudah ada sekolahnya ya. Ya. Jadi ketika pilot dia mengambil keputusan, dia sudah tahu tuh. Ketika kecepatan angin sekian, maka dia harus headwind, tidak boleh tailwind. Kalau menghadapi crosswind dia harus bagaimana. Jadi masyarakat kadang-kadang tidak memahami hal tersebut. Nah, sementara pilot in command ini kan mengambil keputusan berdasarkan pelajaran yang dia dapat. Oh, iya. Gitu. Jadi memang Jam harus terbangnya ya. butuh kepercayaan penuh masyarakat bahwa pilot pasti mengutamakan keselamatan. Itu yang kita kunci. Bahwa di dunia penerbangan itu keselamatan selalu nomor satu. Nah, kalau untuk data yang disupport oleh BMKG, BMKG itu sudah menaruh alat-alat yang mahal-mahal di bandar udara tuh. Ada AWOS, ada apa namanya yang untuk angin windshock. Jadi untuk mengukur kecepatan angin, arah angin, kemudian curah hujan, kelembaban, itu sudah lengkap. Alat yang ada di bandara itu sudah sangat update lah, luar biasa. Jadi, tapi bentar. Kalau kelembaban emang berpengaruh terhadap untuk penerbangan. Oh iya. Oke. Ya, itu ada ilmunya sendiri lah yang pilot-pilot lah yang paham gitu. Itu mempengaruhi karena kan memang pesawat itu kan memang mengandalkan tekanan udara dengan kecepatan dan bebannya dia dan lain sebagainya, itu sudah pilot saya rasa sudah di luar kepala lah menghitung. Tapi apapun keputusan yang diambil seorang pilot pasti mengutamakan keselamatan. Karena beliau sadar betul dan itu yang ditanamkan pada saat beliau mendapatkan sertifikasi pilot itu. Nah, kalau tuh misalkan pada musim pada titik darurat sehingga pesawat itu harus menunda dulu penerbangan gitu, seperti itu. Apakah itu ada koordinasi dengan Angkasa Puranya atau bagaimana? Pasti, pasti. Karena pilot pun kadang-kadang kan ada yang pilot senior merasa ini saya udah biasalah lewat sini. Dari kami pun kadang-kadang melarang. Kami akan menyampaikan notice to airman bahwa mohon maaf airport close gitu. Aerodrome kalau pada saat take off departure itu jarak pandang tidak lebih dari 800 maksudnya tidak lebih dari 800 meter itu kita close, nggak boleh. Oke. Daripada membahayakan. Iya, betul. Kalau landing itu 500. Landing itu 500. Ya, tapi orang-orang biasanya ngambil apa namanya? Itu standarnya Pak ya, 500 800 itu. Standarnya. Nah, biasanya kita menyebutnya kalau sudah di bawah 1 km itu adalah visibility below minima. Oke. Nah, ini memang sudah menjadi catatan di dalam CSR kami, nggak boleh memang.
Oke. Dan itu diinformasikan ke maskapai. Pasti. Dari Angkasa Pura. Nah, sayangnya kan Mhm. kadang-kadang masyarakat ini pilot kan mengambil keputusannya ada data lengkap, apa lengkap. Dia sudah menghitung nih. Iya. Wah, ini bahaya untuk keselamatan, lebih baik saya tunda gitu. Mhm. Tapi masyarakat kan, wah ini saya ada butuh nih kalau terlambat bagaimana. Padahal keterlambatan itu untuk keselamatan Iya. penumpang gitu loh. Kita nggak mungkin juga karena pilot kan juga manusia punya keluarga juga, dia nggak berani mati juga gitu kan. Ini jadi yakinilah bahwa dalam kondisi cuaca seperti ini, keterlambatan apa itu sebuah hal yang biasa dan itu dikarenakan karena memang kita mengutamakan keselamatan bagi Anda gitu. Bagi kita semua. Karena kalau ini terjadi cilaka, wah itu biaya lebih besar, belum biaya moral, itu tidak terhitung jumlahnya gitu. Jadi menurut saya kalau untuk masyarakat zaman sekarang ada terlambat sedikit, oke lah. Oke. Ini pasti perhitungan pilot tentang keselamatan dan itu semua ada hitungannya. Oke. Gitu. Itu kalau dari Angkasa Pura ada ini nggak? Ada area yang harus dijaga. Misalkan dari 1 kilometer dari bandara itu masih wilayahnya Angkasa Pura ketika misalkan mau take off ataupun mau landing, ketika misalkan itu cuaca sangat buruk, kemudian Angkasa Pura bisa berkoordinasi, ini jangan dulu kayak tadi itu ditutup gitu seperti itu. Emang ada area wilayah di luar bandara itu? Ada di dalam standar operasional airport itu kan ada aerodrome. Aerodrome itu area tempat di mana pesawat ini approach atau mendekat. Oke. Nah, aerodrome ini kita bukan cuma cuaca sebenarnya, tapi semua obstacle. Termasuk salah satu kemarin yang di masyarakat Kalsel nih saya titip nih. Iya. Kemarin ada laser nih. Oh, Laser di area dari betul, area betul. Banjarbaru, lasernya ke pilot. Nah, pilot kan langsung bikin laporan kepada Iya, kami. betul, Ini ada betul. laser nih. Ya, itu emang bahaya, Pak. 2 pesawat berturut-turut. Nah, ini kan saya mohonlah sama masyarakat Kalsel bahwa di dalam pesawat itu tidak 1-2 orang loh nyawanya. Di situ ada ratusan. betul. Bagaimana kalau di situ ada keluarga Anda, ada sahabat Anda, kan kasihan. Ini keselamatan loh gitu. Jadi kemarin alhamdulillah setelah kita tindak lanjuti walaupun tidak ketemu pelakunya tapi sudah tidak ada. Tapi kami tetap memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat bahwa masih di aerodrome atau di area 15 km dari bandar udara itu 15 km. Iya, Harus clear. Oke. Harus clear. Nah, membangun gedung dengan ketinggian tertentu pun diatur karena di situ ada DLKR kita, area keselamatan kita itu sudah dimasukkan ke dalam RT RW di peraturan daerah Banjarbaru. Harusnya tidak boleh. Secara nasional pun ini sudah wajar. Di seluruh area yang ada bandar udaranya pasti tidak boleh ada permainan gedung tinggi, permainan layang-layang, laser dan lain sebagainya, tidak boleh. Di area drone 15 km dari titik bandara seperti itu. Oke. Ada himbauan mungkin untuk masyarakat biar mereka juga tahu dan biar juga mereka mengerti gitu seperti itu. Ya, jadi untuk masyarakat terutama di daerah Banjarbaru ya, kemudian di Lianganggang, di kalau yang sebelah baratnya itu area Lianganggang. Kalau mau main layang-layang itu kita cari daerah yang lain lah. Kan kenikmatannya sama tapi kalau areanya lain itu lebih selamat. Karena kita tidak hanya memikirkan kebahagiaan kita untuk bermain, tapi kita harus memikirkan keselamatan orang-orang yang melakukan perjalanan ke Banjarbaru. Apalagi program pemerintah Banjarbaru ini kan ingin menarik wisatawan datang ke Banjarbaru. Nah, ini kalau sudah masuk ke Banjarbaru sudah nggak aman, bagaimana kita bisa memanggil wisatawan dari luar untuk datang ke Banjarbaru. Yang kedua ada laser. Laser ini memang mungkin tidak seberapa bagi kita yang di darat. Tapi kalau untuk pilot yang di atas dengan tingkat stres yang seperti ini sangat membahayakan. Pada saat landing ini pilot tidak selalu menggunakan autopilot, malah kelihatannya malah wajib menggunakan manual operate. Jadi ini butuh konsentrasi yang tinggi. Apalagi bandara kita masih 2.500 panjangnya. Ini butuh keahlian pilot yang jago-jago ini untuk landing. Nanti kalau mereka tidak landing, terus siapa yang mau berkunjung ke Banjarbaru? Imbasnya kepada kita semua. Itu impactnya ke ekonomi, impactnya ke citra masyarakat Kalsel kok tidak mendukung ya gitu kan. Jadi jelek. Masa kita tidak welcome dengan para wisatawan yang akan datang ke
Kalimantan Selatan. Oke, dari BMKG dengan cuaca iklim yang sekarang ini, apa yang himbauan pada masyarakat biar mereka bisa antisipasi? Baik. Kepada masyarakat terutama saat ini kita sebagian di Kalimantan Selatan bagian barat tengah memasuki musim puncak musim hujan, artinya kita perlu melihat kewaspadaan terhadap potensi yang muncul seperti banjir, kemudian juga tanah longsor di daerah-daerah yang di perbukitan, yang di lereng-lereng perlu waspada. Curah hujan ini cukup tinggi, artinya bahwa kesiapsiagaan potensi mungkin longsor tadi di daerah yang lereng, kemudian yang daerah rendah tadi banjir, terutama kita harus kita waspadai. Kemudian nanti ketika masa peralihan, kita juga waspada sekitar bulan April Mei, terutama di bagian barat ini potensi angin puting beliung yang terjadi di masa peralihan, itu yang juga perlu kita waspadai. Kemudian nanti di sekitar puncak musim hujan di Kalimantan Selatan bagian timur juga beda, agak sekitar mundur nih. Jadi bagian barat sudah mulai berkurang, di timur malah baru mulai puncak musim hujan. Artinya dengan puncak yang tidak sama, artinya perlu kewaspadaan juga. Jadi yang bagian barat ini Desember Januari ada puncak-puncaknya, kemudian bagian timur sekitar April Mei juga mereka masih menerima curah hujan yang cukup tinggi, artinya tidak sama gitu. Oke, terima kasih Pak Meji. Siap. Pak Doni, terima kasih. Siap. Demikian saudara, Sapa Kalsel di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.